Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program harian Keluargaku Bertumbuh. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara belajar tentang satu judul, yaitu harta surgawi. Nats firman Tuhan diambil dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, siapa yang tidak menginginkan kecukupan dalam hidupnya? Bahkan, jikalau bisa, kita pasti menginginkan hidup kita berkelimpahan. Menjadi seseorang yang kaya secara materi memanglah keadaan yang sepertinya menyenangkan. Namun, ingatlah bahwa uang bukanlah sumber utama dari kebahagiaan yang kita cari. Menjadi seorang yang kaya memanglah tidak salah. Yang salah adalah ketika kita tidak memiliki kedewasaan dalam melihat, mengelola, dan mendapatkan uang. Ada yang ingin kaya, akhirnya melakukan praktek-praktek kebohongan, mencuri, korupsi, judi, hutang sana-sini, sehingga malah mempermalukan dirinya sendiri. Hal ini dapat terjadi dalam kehidupan siapa saja, dapat terjadi dalam kehidupan orang yang kaya dan bahkan orang yang miskin, orang yang tua dan orang yang muda, laki-laki atau perempuan, dan bisa terjadi kepada siapapun. Jangan sampai kita menjadi tawanan uang sehingga kehidupan kita dikendalikan olehnya, lalu kita terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Tuhan Yesus mengatakan supaya kita jangan mengumpulkan harta di bumi, melainkan di surga. Cukup menarik perkataan Tuhan Yesus ini. Kita tahu bahwa ketika nanti kita mati, tidak akan membawa uang kita ke surga. Lalu apa maksud dari Tuhan Yesus? Konsep harta di bumi dan harta di surga ini adalah dua hal yang berbeda. Harta di bumi itu bersifat sementara, sedangkan harta di surga itu bersifat abadi. Harta di bumi itu adalah hal-hal yang bersifat jasmani, sedangkan harta di surga itu adalah hal-hal yang bersifat rohani. Harta di bumi bisa jadi itu adalah uang, rumah, kendaraan, dan bahkan orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang kita miliki. Namun harta di surga itu adalah kehidupan kita seutuhnya sebagai orang-orang yang percaya. Seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita ini adalah miliknya Tuhan. Maka dari itu harusnya diri kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya dan saudara berupaya untuk membawa diri kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat senantiasa. Marilah kita menjadi dewasa di dalam berpikir dan bertindak, sehingga kita melihat segala sesuatu dengan hikmat surgawi, bukan dengan hikmat duniawi. Harta surgawi itu ada di dalam diri kita. Mari kita jaga dengan baik dan kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat hari ini kami belajar akan firman Tuhan. Kami rindu bahwa kehidupan kami menjadi harta yang berharga di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa perkataan kami, perbuatan kami, seluruh aspek kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu.
Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.